Hello, we will start our meeting to create a simple form by using HTML, CSS, and Bootstrap. Okay. First of all, please prepare the environment. Environment means the text editor, Visual Studio Code. Open it and then go here on the extensions. Make sure you have downloaded the HTML snippet. Just install it. And after that, HTML CSS report. Install it. Just wait until the sign is changed into uninstall, but don't click the button uninstall, yeah. Okay, now we will start to create a simple form. Don't forget, first of all, please create a new file, save as in the folder. You can save it wherever you want, but just create a new folder, maybe name form input. Form input. Inside the folder, this is your project folder. Don't forget to change it to the HTML first. Maybe you give it form input. Okay, save as HTML type and click save. Wait until it changes into the signs like this, and then you can type HTML and put HTML5. Okay, it will automatically create the basics of HTML. You can create a title. For example, in the title we will create an Instagram registrations, ya Instagram aja dah, gak apa-apa. Instagram, and then because we will use Bootstrap, so you have to add Bootstrap inside the head section. Nah, just go to the Bootstrap for get started. Maybe I have added the link inside the descriptions of this video. You can check it below. Find the online Bootstrap. Still remember the Max CDN. You just copy paste. Okay, Bootstrap CDN. In here you go to the menu and then go to BS means Bootstrap for get started, and then scroll until you find Bootstrap for CDN. You just need to copy paste this link inside the head section. So in here in the head section, just make it tidy. Okay, buat dia jadi lebih rapi kayak gini. Don't forget to save. And after that, we will go to the HTML input types link. I have shared this link inside the description of this video. First of all, we will start with create the because we want to use the Bootstrap, it means that we have to give containers. Okay, div.containers.
containers aja ya. Ya, this dot container. Just type this dot container and enter. We will do anything, we will type anything inside this class, this section, class container. Why? Because we want to use the Bootstrap, means we have to create this section first. It is the requirement. Syaratnya itu kalian harus buat class container. And after that, we can go to the Bootstrap here ya, Bootstrap for containers. Now go to the Bootstrap forms. Bootstrap forms. Inside the Bootstrap forms, we will know how to create the form text ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat sebuah form, itu kalian harus pertama kali itu adalah membuat tag form seperti ini. Ini close aja kalau keluar kayak gini, tag form. And after that, kalau kalian mau pakai Bootstrap, kalian harus membuat label dan input type-nya itu di dalam kelas yang bernama form group. Jadi di dot form group. Oke, kalau kalian pengen automatically shows like this, you need to install the extension tadi ya, HTML CSS support and HTML snippet. Oke, di dalam form group kita akan mulai membuat yang pertama adalah text ya. Kalian lihat di HTML input types ini, biasanya kalau misalnya kita mau membuat sign up page, itu kalian harus dimulai biasanya itu dengan memasukkan for example full name. Oke, kita coba full name aja ya. Input text ini kalian tinggal klik kayak gini. Nah, untuk name sama ID-nya kita bisa lihat di Bootstrap form. Untuk name-nya itu terserah, tanpa name nggak apa-apa. Yang pasti penting itu adalah kelasnya. Jadi kalian harus ada kasih kelas form control. Di sini harus ada kelas form control. Oke, kayak gini. Ini input type-nya text. Kenapa? Karena kalau kalian mau dia full name, berarti kalian harus kasih type text. Karena text kan, full name is a text. Oke, itu kalian bisa copy paste labelnya ini. Label. Atau kalian buat sendiri juga nggak apa-apa ya, copy paste aja dah. Nah, kalian copy paste ini, ganti aja misalnya full name ya, full name. Kalian boleh buat juga kalau misalnya mau berbeda, berarti ada full name, ada first name, ada last name-nya, tapi saya buat full name aja. Kalian just need to follow me. Okay, type. Make sure inside the input type text there is a class ya. There is a class. You can give this name. ID-nya name. ID ini kalau kita mau dipakai, for example, inside the CSS, inside the CSS or inside the web programming in PHP or JavaScript, we will need this ID. But kalau kita pakai Bootstrap, sebenarnya kita udah tidak terlalu harus mengatur stylingnya, karena Bootstrap sudah ada default styling. Oke, untuk memeriksa, for checking the web page
is work. So you have to open your files yang udah dibuat di sini. Kalian save di mana, where you save this file, open it on Google Chrome or maybe kalian bisa lihat di sini. Kalian boleh buka di Google Chrome or Firefox atau Safari, Internet Explorer, terserah aja ya. Di sini bisa kelihatan udah dibuat. Nah, kalian bisa lihat di sini the width of the input type ini udah ada diatur karena kalian menggunakan styling dari Bootstrap. Karena Bootstrap itu gunanya itu untuk styling front end website kalian atau tampilan website kalian, itu stylingnya itu dengan Bootstrap. That's why you don't need to set the CSS ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kalau misalnya kita udah buat full name, biasanya kalau dalam sebuah sign up or registration form, kita lupa untuk menambahkan title di dalam yang ditampilkan. Kalau misalnya kita membuat suatu halaman website itu kita harus kasih tahu title website ini apa. Bukan title yang di sini ya. Kalau ini title dari title websitenya juga, hanya ini title URL. Kalau kita ini maksudnya title di halamannya. Nah, kalau kita mau put title here ya kita kasih aja kayak biasa, misalnya heading 1 misalnya sign up kayak gitu aja. Coba kita lihat, Ctrl Shift R, kalian refresh. Nah, kayak gini kan udah dibuat kayak gini. Nah, full name ini kita ganti, ini kan kita tinggal copy paste aja. Kalau kalian kecepatan melihat halaman websitenya, kalian itu tinggal pause aja videonya, just pause this video so you can find all the code. Oke. Nah, ini yang selanjutnya itu email. Coba ganti email. Nah, kalau email itu type-nya, kalau kalian ingat di dalam HTML input type itu dia type email ada sendiri ya. Type email itu it's not a password. Jadi input type email it's not input type text. It is different with text. Jadi kalian harus input type it as email. Jadi ini kita ganti email. Terus name-nya ganti email, ID-nya email aja, samain aja dengan type-nya. Kelasnya tetap form control because we use the styling of Bootstrap. Oke. Sekarang coba di refresh lagi halaman yang kalian buat. Oke, email. Nih, kalau misalnya kita masukkan teks di sini, lalu kita tekan enter, itu nanti akan diminta form daripada email, karena sebuah email itu harus ada, for example @gmail.com. ini kalau email itu standarnya ada tanda @ dan domain dari emailnya. Jadi kalau kalian cuma masukin teks biasa lalu kalian tekan enter, klik enter, itu pasti akan ada pop up yang meminta kalian untuk menyertakan tanda @ Nah, sekarang lanjut lagi. Biasanya kalau kalian udah masukin email itu, yang ini aja yang di copy karena selanjutnya itu username. Jadi biasanya kita akan memasukkan username. Ini kalian select dulu. Kalau misalnya kurang rapi kayak ini, kalian select, klik shift tab. Jadi bisa delete satu tab. Shift tab itu delete satu tab. Kalau kalian tekan tab di keyboard itu kasih satu tab. Kalau kalian mau delete, shift tab ya. Jadi kalau
delete tab itu caranya delete tab itu caranya shift tab on keyboard. Oke. Tapi kalau misalnya adding tab, ya just klik tab on keyboard. Oke. Gampang ya. Ini berarti kita shift tab. Oke. Selanjutnya itu adalah username. Username is not your full name. Biasanya username itu sesuatu teks yang unik untuk kita sign in atau login ke dalam suatu website. Kita tulis aja username. Username itu biasanya berupa teks. Jadi tinggal kita ganti ada aja di sini ID dan name-nya. Username. Kelasnya biarin aja form control. Oke, selanjutnya itu biasanya di username itu password. Nah, kalian tinggal copy aja, copy paste kayak biasa. Ini dirapihin dengan shift, ditahan shift, hold shift button and then click back. You just need to change the labelsnya. Misalnya kalau for password berarti tulis saja password. Ini kalian tinggal copy aja, ganti teksnya itu tinggal copy paste aja. Ini type-nya password ya, type-nya password. Kalau kalian ingat di dalam HTML input type, coba kalian cari password untuk type password ya. Input type password. Jadi ini tinggal kalian ganti password juga. Untuk name dan ID-nya menyesuaikan aja. Kelasnya tetap kelas form control because kalian menggunakan bootstrap form. Okay, because you use bootstrap form, you need to add class form control inside the input type. Okay, just save and then refresh the page to see it. Okay, full name, email, username, password. Udah oke ya. Terus sekarang biasanya full name, email, username, password kita coba yang input tab-nya itu dalam bentuk number. For your information, kalau misalnya script atau kode kalian itu lewat kayak gini, ini kan panjang nih sampai ke sebelah sana, kalian tekan Alt Z ya, Alt Z for doing like this ya. Tinggal lihat di sini aja langsung. Nah, jadi kalau kalian tekan Alt Z itu akan membuat halamannya itu sesuai dengan halaman kode kalian, jadi tidak berlebihan ke sebelah sana. Tekan Alt Z. Oke, yang ini dirapihkan dengan Shift Tab. Nah, di sini udah password, coba kita ganti, misalnya membutuhkan age ya, age kemarin ya. Coba kita isi age, type-nya number. Kita lihat di HTML input type, cari number. Kalian bisa scroll aja kalau misalnya nggak ketemu. Input type-nya nama input type number ya, dengan bisa kalian kasih min dan max-nya. Oke, jadi bisa kita ganti aja input type-nya. So, kita copy dulu class control-nya because we have to add class control, right? Jadi input dulu, input number. Nah, di sini kalian
di pastekan aja plus form control ini, because every kode harus ada form control. Untuk name and ID nya H aja, ganti pakai huruf kecil aja. H nya dimasukkan ke dalam name dan ID. Boleh kita tambahin min and max nya, bisa dilihat di sini bahwa kalau input type number itu bisa kita kasih minimum value and maximum value nya. Nah, minimum value nya kalau age itu kan 1 ya, nggak mungkin ada yang umurnya 0 gitu. Umurnya biasanya itu mulainya dari 1 tahun sampai maksimal for example 100 tahun. Jadi it cannot more than 100 and it cannot less than 1. Save it and go to the page, refresh. Oke, age ya. Di sini kalau number kita bisa lihat tidak bisa dikurangi lebih dari 1 age nya. Terus kemarin ada date ya, date misalnya waktu birth date nya. Coba kita lihat date ya. Input type date, kalau kalian masih ingat, input type date. Oke. Input type date is used for input fields contain a date. For example, birthday. Boleh ya kita masukin birthday ini. Ini kita copy aja. Copy. Oops. Ada yang salah di sini. Kalian udah sampai sini, kalian hapus aja formnya, sorry ya. Tag form itu cuma butuh 1 aja, ini kebanyakan nih, saya salah di sini. Jadi kita edit satu persatu. Caranya gimana? Ini kalian delete aja. Oke, itu kalian delete. Ini juga kalian delete. Ini kalian delete. Ini kalian delete. Biarin yang terakhir di sini. Jadi tag form itu harusnya 1 aja. Jadi sorry ya, tadi saya salah ya. Jadi tag form itu cukup 1 aja. Yang banyak ini form groupnya. Form groupnya kita copy paste banyak, karena kita nggak perlu banyak form, cukup 1 form aja. Just need 1 form tag, close, opening dan closing tag form. Tapi kita butuh banyak class form group ini. Selanjutnya ini tinggal kita copy and then paste, copy paste. Ini bisa kita rapihin, just click shift tab and then now the birthday. Nah, birthday ini input type nya input date ya. Ada date, ada date time. Jadi kita pilih yang date aja. Don't forget to give class control, class form control, because we will add the bootstrap styling. Untuk di sini, untuk name and ID-nya kita isi dengan birthday. Just copy it. Kalian boleh pause videonya ya. Kalau ini it's too fast for you, just pause the video and write on your Visual Code Studio. So di sini bisa dilihat, bisa diisi dengan hari, bulan, dan tahun. Berarti ini pakai bahasa, in bahasa ya, not in English, not that month, year. Dia pakai hari, bulan, dan tahun. Bisa kalian, kalau kita klik di sini, nanti ada pop up a calendar. Oke,
Saya rasa udah cukup. Sekarang kita buat button. Kita buat button submit and reset. Submit and reset. Kita coba ke Bootstrap form, mungkin ada control find aja, ada submit nggak di sini. Nah, button type submit. Kalau di dalam Bootstrap itu pakai untuk khusus button itu pakai class button primary. Beda ya, bukan class form control ya, bukan kelas itu. Kita pakai kelas yang button primary ini. Nanti kalian tinggal post the video ya, post di video aja biar kalian bisa buat sendiri di ya, don't forget to create the class first. Oke, Ctrl Z aja. Div dot form group, tekan tab, isi dengan button type-nya. Oke, kita lihat di sini. Kalian tinggal pause aja ya kalau misalnya menurut kalian it's too fast. Oke, refresh. Oh, kebanyakan nih birthday-nya. Mungkin saya buatnya kebanyakan. Oh ya, saya buatnya kebanyakan, ini di delete aja. Oke, ini tinggal kalian post aja kalau misalnya menurut kalian ketinggalan. Oke, di sini udah ada button submit, nanti akan berwarna seperti ini button submitnya. Wah, udah lumayan rapi ya. Boleh kita coba buat button yang satu lagi, itu button reset namanya. Button reset. Karena ada namanya HTML input reset, mungkin kita bisa buat reset means you want to delete all the values here. Kalau kita udah isi semua, terus kita mau, for example, kita ingin semua isi yang value ini kita delete secara automatically. Nah, itu kita ada button namanya reset, boleh kita coba tambahin. Copy aja, paste reset di sini. Submitnya kita ganti reset. Di sini reset. Oh no, not reset, reset ya. Reset. Coba kita lihat. Oh, kebanyakan nih submitnya. Oh, sorry. Di delete aja. Nanti tinggal disesuaikan aja ya. Habis ini saya akan scroll dari atas. Kalian tinggal pause the video. And then kalian type on your Visual Studio Code. Ini kalian nggak usah buat di form group sendiri, buat aja di dalam form groupnya button submit, biar dia letaknya nanti ada di sebelah submit. Kita lihat. Oke, kayak gini ya. Oke, sign up-nya kita boleh letakkan di tengah. Caranya gimana? Caranya itu kalian buat di dalam CSS file. Jadi file, new file, save inside the folder project kalian. Terus misalnya save di style.css. Jadi save type-nya sebagai CSS, save. Nah, sekarang karena kita ingin membuat teksnya berada di tengah, nah teksnya ini, the text sign up is inside the heading 1 tag. Okay, so we have to call the heading 1 here, the heading 1 tag, heading 1, and then we set the text
text line ya. Text align. Not text line center. Biasanya itu title of a web. Title of a web itu ada di tengah. Oh, nggak bisa ya. Oh ya. Setelah membuat CSS-nya, don't forget to put the link of CSS inside the heading section. Oke. Saya taruh di bawah title aja atau di setelah bootstrap aja. Ini saya tambahin link CSS buatan kita. So, ini ada link to CSS. Kita link aja, nanti ada pop-up link CSS. Supaya ada pop-up seperti ini, you have to install the extension HTML snippets and then HTML CSS support ya. Oke, make sure namanya udah benar dan ada berada, and it saves inside the same folder. Oke, Control Shift Refresh. Oke, udah selesai ya. Oke, kalau udah kayak gini, kalian boleh kumpulkan form input dan CSS filenya. Oke, saya akan liatin kodenya. Kalian boleh pause the video, just pause the video and then make sure you have add the same code so you can make it same and then you can submit this file inside Moodle. Oke, udah dilihat, di pause aja ini, di pause. Saya ke body, ini kalian pause aja. Make sure kalian udah type semuanya ya, udah type semua kodenya. Sorry, dia sampai mana tadi? Body ya, sorry, berarti di kelas yang ini. Oke, di pause aja videonya, make sure udah sesuai kodenya semua. Dan ini untuk kode style CSS-nya. If you have done, submit the HTML and CSS file on Moodle. Okay, thanks for your attention. See you in the next meeting. Goodbye.